Nah, di mana? Oh, lahirnya di dalam. Mana obat emergency? Keluarin. BLR. Jadi dibikin pakai paket ya? Iya, dokter. Pakai paket. Jadi Eklamsi. kalau eklamsi langsung disiapkan Iya, dikeluarkan. tinggal ditulis ED-nya obat tanggal berapa. Oh iya. Bisa jadi kasus eklamsi itu tidak terjadi di dalam waktu dekat, apalagi tiba-tiba dropping dari dinas ternyata MBS 4-nya 1 bulan lagi ED. Karena mau cepat-cepat, nah cucu masuk, ya kan? Saran saya, karena ini ada beberapa obat yang tidak termasuk ke dalam emergency, kan konteksnya kan obat emergency ya, yang di emergency di itu aja, di apa? Stabilo. Di Stabilo aja ya. Karena Aquades tidak termasuk emergency. MGS 4 ya. Sama tambahan kadaluarsa. Ya, tambahan kadaluarsanya. Oke, kemudian kalau tadi Parteset sama ya prinsipnya ya harus seperti itu ya, ada jadwalnya, ada yang memberikannya, mensterilkannya siapa. Terus sekarang pertanyaan saya, untuk postpartum melahirkan, darah, stosel dan teman-temannya dibuang kemana? Di sini dipakai infeksius, Pakai plastik merah. plastik merah. Setelah itu plastik merahnya dibawa kemana? Di tempat pengolahan limbah. Pengolahan limbah B3. Iya. Pengolahan ditaruh di tempat sementara. Selama berapa lama stosel dan teman-temannya itu akan diambil oleh pihak ketiga? Setiap 3 hari sekali. Tiap hari. Kalau di puskesmas. Mana. Yang orang ketiga yang pakai Ini limbah infeksius loh. tiap hari. Limbah infeksius dengan pihak ketiga tiap hari. Enggak tiap hari. Setiap minggu. Setiap minggu. Benar. Kan dia lebih cepat itu. Lebih mana ya? Enggak biasanya maksudnya. 1 bulan? Enggak karena stok. Iya, 1 bulan sekali. Enggak sebulan sekali dong. 1 bulan sekali, tergantung MOU-nya ya. Saya mau nanya MOU-nya berapa lama B3-nya? Yang diambil pakai Iya, 1 bulan sekali. Apakah stosel, darah dan teman-temannya 1 bulan sekali diambil? Bau lah, berulat-ulat dan Bau, ya, bau. cacing kan? Ya kan? Jadi saya tanya lagi, stosel, darah dan teman-temannya dibuangnya kemana? Dari awal lagi nih. Sampahnya di bawah. Ya, kalau itu udah pasti di bawah. Ini septic tank mungkin. Biasanya septic. Biasanya Enggak ke bareng sama B3 itu dong. Nanti langsung barengan ke Dikas. Iya, kalau misalkan B3 itu tadi kan katanya sebulan sekali. Apakah sebulan sekali itu sampah diambilnya nanti udah berulat-ulat, cacing-cacing. Kondisinya teman-teman selama ini gimana? Yang selama ini biasanya mungkin keluarganya kan karena ditanam caranya kita sudah Itu ari-arinya, ketubannya. Sisa-sisa itunya. sisa-sisa kalau ada stoselnya biasanya kita sarankan di kloset ya dokter. Nanti yang kayak underpad, kasa-kasanya baru kita ini bawa ke B3 itu. Nanti ya underpad. Ya, itu underpad Di dalam kalau underpad itu kan asal. biasa ada darah juga. Nah, itu ditaruh di mana si underpad itu dibuangnya? Sampah medis toh? Medis yang infeksius toh? Iya. Iya kan? Iya. Di B3. Di B3 kan? Iya.
Oleh sebab itu saya tanya. Waalaikumsalam. Kembaran lanjutnya. Ini yang bagian ininya. Bagian Ketiganya diambil berapa kali? Setiap bulan, Bu. Setiap bulan pernah menerima limbah B3 berupa limbah medis padat berupa underpad. Belum pernah. Berarti si underpad dibawa kemana? Keluarga pasien kita sarankan ditanam Bu Dokter. Underpad juga ditanam. Gini aja, sekarang kita minta mana yang benarnya, Yang biasanya kita di sini keluarga dia kumpulkan keluarganya, dia tanam di rumah. Sama underpadnya. Iya. Oh, sesama dibungkus sama Iya, underpadnya. dibungkus. Ditanam di rumah. Ya. Iya, dia tanam gitu. Dia masih kayaknya kita pisahkan sama limbah. Oh iya sama. iya semuanya jadinya ada boleh Dikubur gitu ya? dibawa, dia tanam di rumah. Yang di sini. Yang di sini. Yang di sini seperti itu. Jadi untuk darah dan segala macamnya itu yang ada itu diserahkan kepada keluarga pasien. Kalau pasiennya HbSAg-nya positif. Nah, lanjutnya apa? Coba. Positif ya. Itu kan kebijakan ya, kebijakan daerah. Saya tidak bisa menyalahkan kebijakan daerah. Nggak masalah, underpad dan teman-temannya, Stosel dan teman-temannya. Dibawa. Memang biasanya kan dibawanya cukup area-area saja. Iya. Yang Stosel dan teman-temannya itu ada underpad itu dibuang ke limbah B3, kemudian diolah ya kan, ataupun ditaruh di limbah sementara per 2 hari sekali, itu kan bisa dibakar. Kalau itu kan mudah kebakar, ya kan mudah dibakar. Ada tempat pembakaran sementara, jadi itu langsung terbakar. Nah itu bisa dijalankan. Tapi kalau di kebijakan di sini underpad dan teman-temannya darah dan Stosel dan teman-temannya dibawa pulang, sekarang pertanyaan saya, nggak usah lah HIV, HbSAg-nya positif. Apa yang dilakukan? Dijelaskan apanya? Cara membersihkan dengan menggunakan mungkin tidak ada sarung tangan tapi plastik untuk APD-nya. Di tangan dibungkus kantong Ya, plastik kantong gitu ya. plastik. Kemudian mungkin seperti tadi kita sarankan dibakar atau dibakar kayaknya. Kalau ditanam nanti kontaminasi ke air. Mana SOP-nya? SOP pembuangan SOP penginformasian tentang pelaksanaan limbah infeksius yang akan dibawa pulang oleh pasien. Ya kan? Iya, nanti kita jelaskan. Ya kan? Bukan pembuangan limbah, tapi kalimatnya jangan bilang pembuangan limbah, bahaya itu. Ini apa? Penanganan Stosel, ketuban, dan darah Infeksi. yang terinfeksi. Kalau pembuangan limbah itu sebenarnya kewajiban puskesmas. Oke? Terima kasih.